Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Amsalah serta para hadirin, alhamdulillah di tengah kita atau di hadapan kita telah hadir seorang ulama muda khususnya Kota Langsa, yaitu Abati Syekh Muhajir SAG LLM atau sering disapa dengan Abati Syeraya. Itu kita sapa dulu Abati. Gimana kabarnya Abati? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Abati, konsultasi lah bahasanya Abati, terkait tentang hukum zakat fitrah dengan uang dengan harga beras. Ya. Jadi sebelumnya berarti lebih baik karena ini dikonsumsi oleh umum, kalau bisa berarti jelaskan terlebih dahulu apa itu definisi daripada zakat fitrah berarti. Mungkin Abati bisa menjelaskan secara mendetail. Silakan Abati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan untuk konsultasi ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi kepada kaum muslimin dan muslimat, terlebih-lebih di akhir Ramadan ini yang saat ini biasanya di masjid-masjid atau di surau-surau, di musala-musala sudah ada yaitu pengumpulan zakat ataupun menerima pembayaran zakat dari masyarakat. Ya, sebagaimana sudah kita maklumi bahwa zakat itu secara umum terbagi dua. Ada zakatul mal, yaitu zakat harta, dan ada zakatun nafs atau zakat jiwa. Ya. Kalau zakat mal ya berupa harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh syara, seperti binatang ternak, ya, emas dan perak, hasil pertanian, hasil perkebunan dan sebagainya. Termasuk zakat perniagaan atau perdagangan. Sedangkan yang kita insyaallah sedang kita bahas ini adalah zakatun nafs, yaitu zakat jiwa. Yang zakat jiwa ini yang lebih populer disebut dengan zakat fitrah, ya, yang pembayarannya dilakukan yaitu pada akhir bulan Ramadan memasuki yaitu malam hari raya. Artinya kewajibannya itu adalah bagi seseorang yang mengalami dua masa, yaitu di penghujung Ramadan dan di awal Syawal. Ya, ada dua juzuk dari dua zaman tersebut, itu baru diwajibkan zakat fitrah kepada pribadi tersebut. Berarti konsekuensinya kalau orang yang meninggal sebelum tenggelam matahari pada akhir Ramadan, berarti dia tidak wajib zakat fitrah. Ataupun seorang bayi yang lahir setelah tenggelam matahari di akhir Ramadan, hanya sudah masuk Syawal, juga tidak wajib zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini memang menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan, karena ada, ya, bukan simpang siur, tapi ada qil wal qal, ada pendapat begini begitu tentang bagaimana teknis pelaksanaannya.
dan materi yang dikeluarkan itu apa. Baik, berarti terus ke pertanyaan yang selanjutnya mengenai tentang kadang ada beberapa di kalangan masyarakat yang belum paham benar bahwa untuk siapa saja sebenarnya diwajibkan zakat fitrah. Berarti kadang nanti hanya orang-orang terkhusus, sederhanakah kehidupannya, atau kaya atau miskin yang bagaimana diwajibkan bagi mereka itu membayar zakat fitrah. Secara umum bahwa orang yang diwajibkan zakat fitrah adalah seseorang yang dia punya katakanlah makanan untuk hari raya. Jika dia membayar zakat, dia tidak lapar besok hari raya, ada yang dimakan dia dan keluarganya. Jadi simpel saja begitu. Tapi seandainya umpamanya dia sangat miskin, jika dia bayar zakat malam itu, malam hari raya umpamanya, sedangkan besok dia harus mengemis, nggak ada apa-apa yang dimakan, pagi hari rayanya ini nggak wajib zakat. Dan saya rasa untuk kondisi hari ini ya barangkali sulit ditemukan seperti itu. Ya, sebenarnya berarti kita semua mampu untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berarti mengenai tentang orang yang berhak, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dari beberapa yang berhak itu kita kan familiar, fakir, miskin, serta mu'alaf. Berarti itu pembahagiannya sama atau kurang atau bagaimana berarti? Itu berbeda-beda, katakanlah tinjauannya menurut mazhab yang dianut dalam masyarakat itu. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu semua senif, 8 senif yang ada dalam Al-Quran itu, jika ada maka ke-8-nya harus dibagikan zakat fitrah. Umpamanya ada 7 ya 7, ada 6 ya 6 gitu. Jadi pokoknya berapa yang ada gitu. Nah, dan setiap senif itu harus dibagi sama. Artinya pembahagian senifnya itu umpamanya untuk senif fakir umpamanya totalnya harus sama dengan senif miskin. Senif miskin harus sama dengan senif umpamanya gharim, ya, orang yang berhutang dan sebagainya, atau mu'allaf tadi disebutkan. Cuma yang boleh berbeda adalah kuantitas ataupun jumlah penerimaan dari pribadi-pribadi dalam senif tersebut. Umpamanya si A dengan si B dalam memang dia sesama miskin, boleh tafawud istilahnya, boleh berbeda. Itu menurut kebijakan dari amil ataupun pemimpin yang membagi tersebut. Barangkali si A dia banyak tanggungannya, banyak anaknya, barangkali dikasih banyak sikit, tapi tetap dalam koridor tadi. Itu kalau kita dalam mazhab Syafi'i. Ya, menarik sekali ini berarti. Ya. Kita telah sampai di puncaknya, berarti tentang terkait hukum membayar zakat fitrah ini dengan uang, berarti dengan harga beras. Bagaimana dalam pandangan agama ataupun pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, bagi orang-orang yang membayar zakat fitrah tersebut dengan uang, tapi dihargakan dengan harga beras, kut balat kita di Indonesia ini. Ya. Dalam percaturan mazhab itu masalah materi yang dikeluarkan itu, ya, itu secara umum dalam mazhab yang 4 itu terbagi 2. 3 mazhab mengatakan tidak sah, tidak boleh makanan pokok itu dihargakan dengan uang atau dengan yang lainnya, tetap wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok tersebut, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Jadi 3 mazhab mereka tidak sah kalau dibayar bukan dalam bentuk makanan pokok. Nggak boleh dikimahkan, nggak boleh dikonversikan kepada benda lain seperti uang dan sebagainya. Uang mungkin baju atau mungkin kain sarung atau apa yang lainnya, nggak boleh, tetap harus makanan pokok. Satu-satunya mazhab yang boleh
mengkimahkan kepada harga itu adalah mazhab Hanafi. Jadi kalau kita buat perbandingan jadi 3:1. 3 yang tidak boleh, 1 yang boleh. Namun yang berkembang di dalam masyarakat selama ini ya tetap ada 2 versi tersebut. Ada versi membayar dengan uang, saya di kota-kota besar begitu biasanya, ya. Orang-orang kota mau praktis saja gitu, jadi transfer aja ataupun kasih uang aja selesai. Namun persoalannya adalah pada kadar zakat yang dikeluarkan itu, di situ persoalannya. Sebenarnya kita di Aceh sudah ada fatwa MPU, yaitu fatwa nomor 13 tahun 2014. Jadi berarti sudah lama fatwa itu. Ini 2000 berapa hari ini? 2021. Berarti sudah berapa tahun itu? 14 sampai 21. Sudah 6 tahun ya. Atau 7 tahun? 7 tahun sudah fatwa itu. Ya, barangkali banyak juga yang belum tahu fatwa tersebut, tapi harus terus disosialisasikan. Di sana disebutkan dalam butiran-butiran fatwa itu bahwa kalau membayar zakat dengan beras sebagai makanan pokok kita di Aceh atau di Indonesia ini, maka ukurannya adalah 2,8 kg. 2,8 kg beras. Langsung itu yang dibayar untuk per jiwa. Sedangkan jika mau membayar dengan uang, juga dalam fatwa tersebut dibolehkan karena merujuk kepada mazhab Hanafi. Namun kadarnya itu adalah 3,8. Jadi 1 kilo selisihnya itu. Namun 3,8 kg itu bukan harga beras. Tapi harga salah satu dari apakah gandum, bur, ya, ataupun syair itu langla itu semacam gandum juga, tapi gandum dia agak kecil-kecil dia tuh. Kalau kita nggak tahu tuh syair, gandum lah juga. Tapi jenis gandum itu ada bur, ada syair, yang dia beda itu beda bendanya, tapi dia disebut gandum juga. Pokoknya harga itulah. Kemudian yang ketiga harga kurma kering. Kurma kering. Ya, jadi 3,8 kg harga kurma kering. 3,8 kg atau gitu harga gandum. Ya. Atau 3,8 kg harga anggur kering. Nah, jadi ada 4. Salah satu 4 ini boleh pilih. Itu mazhab Hanafi. Jadi harga itu yang dibayarkan dengan uang, dengan dia bertaklid kepada mazhab Hanafi, itu sudah oke. Nah, sudah dalam fatwa itu sudah dibolehkan. Namun dalam prakteknya hari ini kita lihat kadang-kadang itu tidak seperti itu. Kadang yang membayar uang itu ya harga beras tadi yang 2,8 kg. Sehingga kalau dalam usul fikih itu terjadi talfik mazhab istilahnya. Jadi mau lari ke mazhab yang 3 tadi atau mazhab Syafi'i juga tidak sah, karena dia membayar bukan dengan makanan pokok langsung. Dia mau lari ke Hanafi juga nggak sah. Kenapa? Memang qimahnya boleh, dihargakan dengan uang boleh, tapi ukurannya yang nggak benar. Ukurannya bukan ukuran Hanafi gitu. Jadi cari talfik. Jadi nggak ada mazhab tempat dia berpegang. Ya, itu yang fenomena yang terjadi seperti itu. Masyarakat, ya. Kemudian apa sebab terjadi gagal paham bagi mereka dalam tanda kutipnya berarti, sehingga mereka membayar dengan harga beras. Karena begini ya berarti, karena ada pendapat dari mereka dalam tanda kutip tersebut, mengambil pendapat dalam ulama kontemporer. Ulama kontemporer itu berarti salah satunya ada Yang Mulia Syekh Ramadan Al-Bodi dan Syekh Ali Jum'ah. Jadi mereka menganggap itu rujukan daripada mereka. Kira-kira menurut Abati ataupun menurut tanggapan agama bagaimana? Ya dengan segala hormat, itu ulama-ulama katakanlah di zaman modern sekarang ilmunya mendalam, tapi saya sendiri tidak membaca langsung apa yang ditulis oleh Syekh Ramadan atau Syekh Ali Jum'ah. Saya nggak baca langsung, jadi nggak bisa saya pastikan memang beliau berpendapat begitu. Tapi seandainya ini ya, namun mereka ya bukan imam mazhab, mereka bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid tarjih, bahkan mereka ya ulama gitu ya, seperti ulama-ulama lainnya. Kalau beliau mau berpendapat begitu ya terserah, tapi untuk menjadi pegangan kita ya, jika bertentangan dengan
secara hierarkinya yang lebih tinggi ya, kayak undang-undang juga kan, kalau ada peraturan yang di bawah yang bertentangan dengan undang-undang kan peraturan itu batal dengan sendirinya. Seandainya betul, seandainya mohon maaf saya nggak baca betul Asy-Syahid itu almarhum Syekh Ramadan Buti ada begitu atau apa, ya menurut saya itu ya patut kita diskusikan kembali itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan mazhab tadi. Karena mazhab ini kan secara fikih yang tertinggi, supremasi fikih yang tertinggi itu mazhab, bukan pendapat-pendapat. Fikih ya, supremasi fikih yang tertinggi itu adalah mazhab. Kalau anda mazhab Hanafi ya ini aturan koridor Hanafinya. Kalau anda mazhab Syafi'i ya begini, kalau gitu. Itu jadi sekali lagi kalau kita mau beramal ya beramallah dengan pegangan yang kuat. Ya sekali lagi barangkali yang dimaksudkan oleh ini begini, jangan kita mengambil ilmu dari seseorang ulama itu mungkin kita dengar di YouTube. Atau kita cuma apa, barangkali kalau kita bertemu langsung dengan syekh itu nggak begitu kan kali, jadi nggak bisa begitu. Jadi istilahnya ini kalau menurut saya kalau belajarnya di YouTube atau di apa gitu, di penggalan-penggalan ceramahnya itu barangkali boleh dibilang datanya itu tidak valid atau layak untuk ya diragukan begitu. Nah, itu menurut pandangan saya. Sekali lagi kita langsung ada sumber jelas, kita marajiknya, referensinya langsung ke kitab-kitab fikih jelas, kitabnya jelas, pengarangnya, boleh buka kitab-kitab fikih apa saja boleh, yang seperti dalam fatwa ini. Maka fatwa MPU Aceh itu sudah valid. Kenapa? Karena rujukannya kitab-kitab fikih besar semua mazhab. Dan di MPU Aceh itu ulama-ulama besar juga ya berlebih kurang lah dengan ulama-ulama di negara lain, tapi kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Jadi apapun itu, apapun pendapat, siapapun yang berpendapat, menurut saya jika bertentangan dengan supremasi fikih yang lebih tinggi, ya pendapat itu tertolak dengan sendirinya. Umpamanya saya jadi profesor lah atau jadi syekh atau apa umpamanya kan, saya pendapat beda dengan pendapat mazhabnya, pendapat saya ya matruk, ya nggak bisa diamalkan gitu. Saya rasa begitu. Ya. Kira-kira apa solusi dari kita, dari para ulama ataupun dari hukum terkait tentang pembayaran zakat fitrah ini dengan uang, dengan harga beras? Karena masyarakat polemik saat ini beranggapan bahwa uang lebih penting daripada beras. Maka ketika kita lihat di lapangan bahwa masyarakat berstatement bahwa saya lebih baik ada uang, kalau uang bisa dibeli pakaian, uang bisa diberi kita beli yang lain, sedangkan beras hanya untuk dimakan. Itu kira-kira dalam agama bagaimana pandangannya? Ya, itulah alasan mazhab Hanafi kenapa boleh diuangkan, karena alasan mereka karena bisa penggunaannya bisa ditasarufkan kepada berbagai kepentingan. Seandainya nggak ada alasan begitu, Hanafi pun seperti mazhab lain. Jadi sebenarnya itu bukan logika hari ini logika imam mazhab Hanafi. Jadi itu bukan hal baru itu kalau alasan itu malah logika mazhab Hanafi. Seandainya nggak ada alasan itu, mazhab Hanafi nggak boleh juga, tetap dengan makanan pokok semua. Jadi ini bukan alasan kita. Cuma saya katakan tadi bahwa boleh kalau kita qimahkan dengan uang mazhab Hanafi itu kalau ukurannya, kadarnya tadi adalah 4 yang saya sebutkan tadi ya, dengan ukurannya itu 3,8 kg beratnya, harganya itu ya silakan, nggak apa-apa. Kan kita kan tidak anti mazhab, artinya nggak anti mazhab lain selama mazhab lain itu memang digunakan, tapi tidak terjadi talfik, tidak terjadi yang mengakibatkan tidak sah amal itu yang kita berhati-hati, masyarakat jangan sampai nggak sah amalnya. Karena zakat fitrah ini kan wajib. Kalau nggak sah amalan wajib kan jadinya jadi berdosa besar kan itu persoalan di situ. Jadi ulama-ulama ini berfatwa seperti MPU Aceh itu kan dalam rangka menyelamatkan ibadah umat supaya masyarakat ini ibadahnya sah, jadi nggak ada kepentingan lain. Kalau kita mau makulkan, mau logikakan seperti itu, ini bukan logika hari ini lagi. Itu sudah memang logika mazhab itu, gara-gara itu seandainya nggak ada logika itu, mazhab itu nggak boleh. Dan mazhab itu memberikan solusi demikian, tapi ukurannya segini kan, apa yang susahnya kita ikuti saja jalur itu.
ikuti saja jalur itu. 3,8 kg harga gandum, kan gandum dijual di mana-mana, tanya aja berapa harga gandum di pasar. 3,8 kan selesai masalah. Makanya menurut saya solusinya hari ini, kan di Aceh kan sudah ada fatwa MPU, dan fatwa MPU ini adalah mengikat dia. Kenapa? Karena MPU di Aceh ini adalah merupakan mitra pemerintah. Jadi saran saya, pemerintah baik gubernur, baik wali kota, baik bupati, merujuk kepada fatwa MPU, mengeluarkan apakah peraturan wali kota atau peraturan bupati atau peraturan gubernur, merujuk kepada fatwa itu supaya seragam seluruh Aceh, ditetapkan harganya. Jadi nggak ada lagi, seandainya ada kelompok tertentu atau kalangan tertentu berpendapat macam-macam, terbantahkan kan itu. Pakai kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Sudah ada ketentuan hakim pemerintah yarfa'ul khilaf, nggak perlu lagi ada beda pendapat di situ. Jikapun ada, ya dianggap aja pendapat yang tidak valid atau pendapat yang tidak perlu digubris begitu. Baik, berarti kalaulah dijadikan satu pilihan, Abati berpihak ke yang membayar dengan uang, atau Abati sendiri itu ditunaikan zakat fitrahnya dengan uang atau memakai beras? Saya dari sejak almarhum abi saya semuanya kami tetap bayar pakai beras. Kita mazhab Syafi'i pakai beras, ya, dan nggak ada sebuah kesulitan untuk itu, ya. Kenapa? Ya karena memang kita semua bermazhab Syafi'i. Bahkan kalau mazhab Hambali pun begitu juga, mazhab Maliki juga begitu, ya. Jadi polemik ini sebenarnya nggak perlu terjadi. Kenapa? Karena fatwa MPU tadi sudah memberikan solusi. Kalau dengan beras, oke, sekian ukurannya, kadarnya. Kalau dengan gandum, kalau dengan uang, ya sekian kadarnya, harga gandum, harga kurma, harga anggur, ya, ikuti. Karena itu memang ketentuan fikih begitu, ya. Dalam fikih Syafi'i begitu, fikih Hanafi begitu, fikih mereka punya ketentuan sendiri. Jadi ya kita siapa sajalah hari ini adalah panutan dalam masyarakat, ya, sebagai penceramah, sebagai ustadz kah, sebagai apa, ya, kedepankan yang saya katakan di awal tadi, yaitu supremasi fikihnya. Itu supremasi fikih adalah mazhab paling utama, mazhab. Kalau ada fikih yang bertentangan dengan mazhab, maka fikih itu harus ditolak. Kenapa? Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena mazhab ini adalah sudah ijma' seluruh ulama, 4 mazhab ini adalah mazhab yang valid, yang sah, ya, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua mazhab itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya rasa begitu. Ya. Itulah kenapa bahkan kita adakan ini pun untuk menolak kekhawatiran, gitu ya. Masyarakat merasa khawatir karena nanti bisa terjadi pecah belah. Makanya sebenarnya saya ulang sekali lagi, itu harus untuk menertibkan masyarakat, memang harus turun tangan umara. Umara nggak boleh lepas begitu saja. Setiap fatwa-fatwa MPU ini harus ditindaklanjuti, di follow up dengan peraturan, ya gitu. Ada tindak lanjutnya. Apalagi MPU Aceh ini beda dengan di tempat lain. Kalau MUI sebagainya itu nggak ada mengikat seperti itu. Kalau kita di Aceh dengan kanun Aceh itu MPU itu mengikat, artinya mengikat bahwa menjadi rujukan pengamalan agama masyarakat Aceh, gitu. Ya, saya rasa begitu. Ya. Terima kasih atas kajian yang telah diberikan oleh Abati yang lebih akrab Abati Syariah, ya, Abati. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa duduk dengan para ulama saja sudah menjadi satu keberkahan yang luar biasa. Apalagi kita dapat mengambil ilmu dari beliau dalam durasi yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi sahabat-sahabat Amsalah serta kalangan masyarakat khususnya di Kota Langsa. Alhamdulillah, untuk itu kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Abati. Sama-sama. Jazakallah khair. Abati adalah pimpinan Dayah Darul Huda serta pendiri Majelis Al-Maidah sekaligus penasihat Amsalah. Sebelum saya tutup dengan ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya selaku moderator untuk Muhammad Iqbal Salahuddin serta pemateri Abati Syariah undur diri daripada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.